Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulastri, NIM 120402269291 dari kelas BKI 3A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS dan UAS model-model konseling dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas, MA. 1. Teknik-teknik yang digunakan dalam pendekatan psikoanalisis: asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas resistensi. Interpretasi merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transvertasi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan klien-klien makna-makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi dari interpretasi ini adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut. Interpretasi yang diberikan oleh terapis menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalanginya alam bawah sadar pada diri klien. Analisis mimpi adalah prosedur atau cara yang penting untuk mengungkapkan alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan melemah, sehingga perasaan yang direpres akan muncul ke permukaan, meski dalam bentuk lain. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Transferensi dalam keadaan normal adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya, atau secara lebih khusus pemindahan emosi dari orang tua kepada terapis. Dalam keadaan neuris, merupakan pemuasan libido klien yang diperoleh melalui mekanisme pengganti atau asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Terapi meminta klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran yang renungan sehari-hari, serta sedapat mungkin menjelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Pertama, Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Menurutnya, kebutuhan seks secara setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengalaman religius. Kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan dan aspirasinya. Pandangan Jung bersifat purposif, mekanistik. Event masa lalu dan antisipasi masa depan dapat mempengaruhi atau membentuk tingkah laku. Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul, sedang Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Ketiga, Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenik. Filogenik adalah evolusi genetika yang berkait dengan sekelompok makhluk hidup. Asal-muasal kepribadian secara filogenik berada di keturunan melalui jejak ingatan dari pengalaman masa lalu manusia. 3. Coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model
model konseling behavior terapi. Dalam eksperimennya tersebut, dikemukakan bahwa keinginan anjing untuk makan menyebabkan air liurnya mengalir. Perlu dicatat bahwa teori pembiasaan klasik atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen ini. Pavlov meneliti mengenai munculnya kelenjar pankreas atau sekresi dalam perut pertama-tama dipicu oleh anjing mengunyah atau melihat makanan, bukan karena adanya makanan yang memasuki perut. Ia mencatat bagaimana sekresi antisipasi ini menunjukkan aspek paling menarik dalam proses pencernaan. Untuk mempelajari hal itu, ia pun berfokus pada bagian lain dari pencernaan anjing, yakni sekresi kelenjar liur dalam mulut, yang bisa diukur melalui operasi yang lebih sederhana. Pavlov memasang pipa pada kelenjar liur dari mulut anjing. Ketika Pavlov menyodorkan makanan kepada seekor anjing yang telah dipasangkan pipa dalam mulutnya, tetesan air liur pun mengalir melalui pipa itu, masuk ke sebuah wadah. Tetesan air liur ternyata juga menunjukkan respon anjing terhadap stimulasi selain makanan di dalam laboratorium. Pada dasarnya, classical conditioning adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana kita kadangkala mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulasi atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang sama-sama. Pavlov mengemukakan bahwa hukum pengkondisian bisa dijelaskan oleh kegiatan timbal balik dari dua proses utama di dalam otak. 4. Jelaskan konsep dasar dari model konseling rational emotive terapi. Rational emotive terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. 5. Jelaskan perbedaan model konseling Rutgers dengan model konseling Triad dan faktor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Model konseling dan Rutgers dalam konteks konseling. Rutgers menemukan dan mengembangkan teknik konseling yang dikenal sebagai client-centered therapy, yakni teknik terapi yang berpusat pada klien. Dibandingkan teknik terapi yang ada pada masa itu, teknik ini adalah pembaharuan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan pasien. Model konseling Triad and Factor dikatakan model pendekatan. Hal itu memiliki arti bahwa untuk membantu penyelesaian masalah konselor mencoba untuk mendekati atau menyentuh aspek tertentu dalam diri konseli agar aspeknya disentuh tersebut dapat berkembang dan berdayakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam konseling dikenal ada kelompok model konseling yang dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan kognitif, efektif, dan pendekatan tingkah laku. 6. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik dalam pendekatan Gestalt. Dalam ringkasan Gudnanto, pendekatan konseling 2012, prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu pendekatan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien, tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Orientasi sekarang dan saat ini, konselor tidak membangun kembali atau mengulang masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitan dengan keadaan sekarang. Orientasi kesadaran, konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam buku Gerard Corey tahun 1995, teknik-teknik yang biasanya dipakai yaitu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan
dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top, dog, atau adil menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban bersikap tidak berdaya, membela diri, dan tidak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalinkan hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku yang sering mempresentasikan pembalikan diri, dorongan-dorongan yang mendasari jadi konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan yang dikeluhkan atau pembalikan dari kepribadiannya. 7. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang berkaitan dalam pembentukan sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Frank menyatakan ada 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling logoterapi, yaitu freedom of will atau kebebasan berkeinginan, the meaning of life atau makna hidup, dan the will of meaning atau keinginan akan makna, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidak bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Miseli, kebebasan berkeinginan yaitu manusia kehendak bebas untuk memilih yang perilaku positif atau perilaku negatif, dan bebas menentukan sikap untuk melawan atau lari dari keadaan. 2. The meaning of life atau makna hidup. Makna hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup negatif menjadi suatu yang positif. Menurut Bustaman, makna hidup yang dimiliki manusia beberapa dalam setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Karena itu yang penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna hidup adalah suatu hal khusus yang dirasakan penting dan diyakini sebagai suatu yang benar sehingga dapat menjadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. 3. The will of meaning atau keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan bermakna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna tujuan hidup. Hal tersebut sesuai dengan Miseli yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia memiliki motivasi yang utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup itu akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. Logoterapi berfokus pada dimensi yang berisi keinginan akan makna, gagasan, dan cita-cita, kreativitas, imajinasi, dan keimanan cinta, humor, perjuangan untuk mencapai tujuan, dan mengambil komitmen serta bertanggung jawab. Keinginan akan makna yang menjadi titik utama dalam logoterapi mengacu pada ragam nilai manusiawi. 8. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Model konseling behavioristik. Hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal
emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku yang baru dan sesuai. Tujuan konseling behavioristik adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang ingin dijangkau dalam waktu lama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.